Pada tahun 1999, Michael Owen diundang ke sebuah acara di mana dia seharusnya mengajarkan anak-anak cara bermain sepak bola. Dan sebaliknya, pemenang Ballon d'Or termuda kedua sepanjang masa ini malah mengabaikan mereka semua. Berulang kali menghancurkan kiper malang berusia 13 tahun itu, menghancurkan tiang gawang dengan tendangan voli, memasukkan bola ke sela-sela kakinya, menggiring bola mengelilinginya, merayakannya seolah-olah ini adalah final Piala Dunia setiap kali mencetak gol, menertawakan anak itu terus-menerus, dan mengatakan bahwa Jamie yang malang itu tidak punya peluang. Bahkan setelah semua itu, ia melanjutkannya. Tidak peduli berapa kali pelatih yang berdiri di samping mereka membuat komentar sinis tentang perilakunya, mengatakan kepadanya, "Itu bagus sekali. Dia mengalahkan anak berusia 13 tahun." Namun kalian harus menyadari ini. Owen adalah pemain terbaik di planet ini. Pemenang sepatu emas 2 kali, seorang Galactico, poster boy generasi emas sepak bola Inggris. Tapi sungguh, perilakunya selalu menjadi masalah. Begitu banyak yang dilakukannya sehingga setelah 17 tahun bermain di 5 klub yang berbeda, semua penggemar membencinya atau tidak peduli kepadanya. Dan bukan hanya karena dia adalah seorang pengkhianat besar atau karena dia selalu membicarakan hal-hal buruk tentang apapun. Itu karena dia memang orang yang aneh. Bahkan Telegraph, salah satu surat kabar paling dihormati di Inggris, menyebutnya sebagai dewa cerine. Orang yang secara kronis tidak dapat membedakan apa yang pantas atau tidak untuk dia posting di media sosial. Michael Owen adalah tipe pria yang minuman favoritnya adalah air putih. Tipe pria yang mengunggah foto dirinya sedang tersenyum di samping musang mati. Ketika mereka bertanya apa film favoritnya, dia menjawab tidak ada, karena film itu palsu, dan dia tidak suka dibohongi. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak pernah mencicipi kopi atau teh, dan bahwa dia baru belajar membuatnya setelah berusia 40 tahun. Bahkan ibunya mengelola rekening banknya sampai dia berusia 38 tahun. Namun sejujurnya, melihat kembali masa kecilnya, banyak dari perilaku ini yang mulai masuk akal. Lihatlah, ayah Michael juga seorang pesepak bola profesional. Kecuali fakta bahwa setelah 2 kali tampil untuk Everton, dia turun ke tingkat ketiga dan tidak pernah benar-benar kembali ke puncak. Yang berarti dia mencoba mewujudkan mimpinya melalui putranya. Sejak usia 6 tahun, seperti yang diakui Owen, dia merencanakan hidup saya, seluruh hidup kami, agar saya bisa menjadi pesepak bola profesional. Ketika saya berusia 8 tahun, saya bahkan mendengar dia bertaruh bahwa saya akan bermain untuk Inggris suatu hari nanti. Maju sedikit ke depan dan pada usia 10 tahun, saat masih tinggal di Wales, Owen tidak hanya memecahkan rekor Ian Rush dengan 72 gol dalam satu musim yang telah bertahan lebih dari 20 tahun. Dia menghancurkannya dengan mencetak 97 gol. Dan dalam sekejap, setelah mendukung Everton sepanjang hidupnya, Liverpool datang mencoba untuk merekrutnya. Pada hari yang sama, dia berhenti menjadi penggemar Everton. Dan itu menjelaskan banyak hal. Terlepas dari itu, bermain di Liverpool dengan Gerrard muda berada di sisinya terkadang hampir mempermalukan setiap lawannya. Jadi pada usia 16 tahun, Owen dibawa ke FA Youth Cup di mana sebagian besar pemain sudah berusia di atas 18 tahun. Dan ajaibnya, sebuah hat-trick di babak perempat final untuk meraih kemenangan di babak perpanjangan waktu melawan United yang secara historis cukup menguasai kompetisi ini. Kemudian 1 gol lagi di semifinal leg pertama untuk menang 4-2. Kemudian 2 gol lagi di leg kedua setelah mereka tertinggal 3-0. Dan dalam pertandingan final melawan skuad West Ham yang diperkuat oleh Rio Ferdinand dan Frank Lampard, ia kembali mencetak gol, membalikan keadaan dengan mencetak 11 gol dalam 5 pertandingan untuk meraih trofi pertama dalam sejarah Liverpool. Seperti yang bisa kalian bayangkan, setelah itu, mereka tidak punya pilihan lain selain memberinya kontrak pada hari itu juga saat ia berusia 17 tahun. Dan setelah diberikan debut dengan 2 pertandingan tersisa di musim itu, dia langsung mencetak gol saat surat kabar mengklaim bahwa dia adalah satu-satunya orang yang dapat menghembuskan nafas baru ke dalam mayat sebuah tim. Mereka melangkah lebih jauh. Mereka memberikan nomor punggung 10. Jadi, meskipun awal yang lambat di bulan November, dia menjadi gila dengan salah satu pelatihnya yang sudah mengklaim bahwa dia bermain di Premier League seperti bermain di Liga Amatir. Dia akhirnya mencatatkan 28 gol dalam 28 pertandingan berikutnya. Menjadi pemain termuda yang pernah bermain di Inggris dan mencetak hat-trick Premier League pertamanya dengan total 41 gol untuk klub dan negaranya. Melompati semua penyerang lain di negara tersebut untuk meraih sepatu emas.
menjadi yang termuda yang pernah melakukan hal tersebut dengan selisih 4 tahun. Dan hanya kurang 3 assist untuk menyalip David Beckham di puncak daftar assist. Semua itu terjadi hanya beberapa bulan setelah ia berusia 18 tahun. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkannya. Dia adalah remaja terhebat dalam sejarah Premier League. Seperti yang ditulis beberapa surat kabar. Owen begitu cepat. Kecepatannya melebihi Roadrunner. Dan sebelum siapapun sempat berpikir sejenak untuk mengatakan bahwa itu hanyalah keberuntungan pemula atau masa kejayaan sementara, dia sudah menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Inggris. Dipanggil untuk Piala Dunia dan mencetak gol lagi hanya 12 menit setelah masuk lapangan. Mendapatkan tempat di starting 11 untuk pertandingan babak 16 besar melawan Argentina, di mana dia membuat Roberto Ayala, yang segera dinobatkan sebagai bek terbaik UEFA, terlihat seperti amatir total. Memenangkan penalti pada menit ke-10 dan kemudian melewatinya beserta seluruh pertahanan hanya 6 menit kemudian untuk mencetak gol yang akan dinobatkan sebagai gol ketiga terbaik dalam sejarah Inggris, membuat mereka unggul 2-0 meskipun akhirnya tersingkir dalam adu penalti. Setelah itu, Owen telah naik ke status pahlawan nasional. Bahkan sang legenda Maradona berkomentar bahwa dia adalah satu-satunya hal baik yang keluar dari Piala Dunia 98. Liverpool menjadikannya sebagai remaja bergaji tertinggi dalam sejarah. Dan tren ini berlanjut dalam 3 pertandingan berikutnya. Pada pertandingan melawan Newcastle, dia mencetak gol pertama dengan tendangan volley. Kemudian memasukkan bola di antara kaki kiper lawan untuk gol kedua. Dan akhirnya melewati 2 bek dan menyerangkan bola tanpa menghentikan langkahnya untuk mencetak hat-trick dalam 15 menit. Saat Owen menggosok tangannya, komentator hanya menghela nafas dan bersikeras bahwa dia kehabisan kata-kata untuk menggambarkan anak ini. Dan hanya sebulan kemudian, Owen mencetak 4 gol melawan Nottingham Forest, memaksa semua tim untuk mencari solusi. Karena hanya 8 hari setelah ulang tahun ke-19-nya, anak itu sudah naik ke peringkat 4 di Ballon d'Or. Namun, ketika setiap penggemar di negara ini mulai berteriak bahwa Brasil memang memiliki Ronaldo, tapi kami memiliki Michael Owen, semuanya menjadi aneh dan mengkhawatirkan karena ketika tiba-tiba, sama seperti yang dialami Ronaldo, Owen mengalami robek otot paha, membuatnya absen sepanjang sisa musim. Dokter menyatakan bahwa dengan kecepatan larinya, hal itu hanya masalah waktu sebelum itu terjadi. Dan sebagai seorang remaja, entah bagaimana, meskipun hanya bermain lebih sedikit dari menit yang tersedia, ia berhasil mempertahankan sepatu emasnya, tetap mencetak 30 kontribusi gol untuk musim tersebut. Pada musim berikutnya, ia berada di ambang kehancuran. Hanya bermain penuh dalam 19 dari 43 pertandingan Liverpool, namun tetap menjadi pencetak gol terbanyak bagi timnya, karena timnya terus memaksanya bermain, menyadari bahwa mereka tidak bisa lolos ke Eropa tanpa dirinya. Meskipun pada akhirnya Owen sendiri akan mengklaim bahwa setelah itu, tubuh saya terganggu. Fisioterapis kami pergi pada musim panas dan tidak ada lagi yang datang selama 1 tahun. Dan tanpa perawatan medis yang rutin, cedera itu akhirnya membekas di tubuh saya selama sisa karir saya. Mereka telah menyabotase anak emas mereka sendiri. Jadi, suatu ketika Owen pergi ke Euro dan terlihat benar-benar ompong. Banyak yang khawatir ini akan menjadi salah satu kejatuhan paling prematur dalam sejarah. Tapi kemudian, sesuatu terjadi. Dengan semua orang yang mengoceh tentang kemenangan tandang United. Semua orang di Liverpool tenggelam dalam rasa malu karena mereka sekarang telah menjalani 6 tahun tanpa trofi sama sekali. Jadi Owen memutuskan untuk membuat mereka menjadi tim Inggris pertama yang meraih 5 gelar dalam 1 tahun. Dengan Liverpool memenangkan Piala Liga saat ia masih berjuang untuk pulih sepenuhnya dari cederanya. Owen akhirnya kembali untuk mencapai puncak performa yang luar biasa dengan kontribusi 12 gol dalam 6 pertandingan terakhir di musim tersebut. Owen memainkan pertandingan terbaik dalam karirnya saat mereka melawan Arsenal di final Piala FA. Mendapati timnya tertinggal 1 gol dengan 7 menit tersisa dan menyamakan kedudukan dengan tendangan yang nyaris akrobatik sebelum ia berlari menyusuri lapangan dengan gaya klasiknya, membuat semua pemain bertahan terpaku sebelum melepaskan tendangan bersih ke tiang jauh, menunjukkan bagaimana hal seperti itu bisa dilakukan. Kemudian hanya 4 hari setelahnya, ia tampil di final Piala UEFA dengan memberikan assist kepada Gerrard untuk membawa Liverpool unggul 2-0. Kemudian menggiring bola yang memaksa kiper lawan untuk menjatuhkannya, dan berhasil mengeksekusi tendangan penalti yang membuat skor menjadi 3-1. Yang pada akhirnya disambut dengan tepuk tangan saat digantikan ketika waktu tinggal menyisakan beberapa menit. Meskipun timnya hampir saja gagal meraih gelar juara ketika pertandingan dipaksa memasuki babak perpanjangan waktu, namun akhirnya hanya bisa meraih kemenangan berkat gol bunuh diri. Terlepas dari itu,
Kini Liverpool telah mengantongi 3 piala. Ada begitu banyak kehebohan sehingga berita aneh bahwa Owen telah membeli satu komplek perumahan untuk ditinggali oleh keluarganya hampir tidak terdengar. Kemudian, dengan seorang pria yang membuka musim berikutnya dengan hat-trick melawan Jerman era Oliver Kahn, dia sekali lagi memaksa seluruh dunia untuk fokus, memperhatikan, dan mewaspadainya. Di mana dia lebih dari sekedar bertarung ketika dia meliuk-liuk di atas Gary Neville untuk mencetak gol kemenangan di Community Shield. Dan bahkan lebih lagi ketika 2 minggu kemudian ia tampil melawan Bayern di Piala Super Eropa. Tampil luar biasa dengan memberi assist untuk gol pembuka dan kemudian mencetak gol lainnya, membawa Liverpool unggul 3-0, meraih trofi dan akhirnya membuatnya menjadi 5 gelar dalam 1 tahun, dan memperpanjang rekornya menjadi 24 gol dalam 13 pertandingan. Itu cukup, bahwa bahkan setelah absen selama 1 bulan pada bulan Desember, dengan usia yang masih 21 tahun, dan melawan segala rintangan, ia mengalahkan Raul, Oliver Kahn, David Beckham sebagai peraih Ballon d'Or termuda kedua yang pernah ada, hanya kalah dari Ronaldo, dan menjadi pemain Inggris pertama yang memenangkannya sejak 1979 dan yang terakhir sampai hari ini. Seperti yang dapat kalian bayangkan, itu berarti satu hal. Saat Owen menutup musimnya dengan mencetak 41 gol, nyaris membawa Liverpool meraih gelar juara Liga, menjadi kapten Inggris untuk pertama kalinya dan menjadi satu-satunya penyelamat mereka di Piala Dunia. Florentino Perez mengeluarkan busa di mulutnya, mengejarnya, mengklaim bahwa para pemain terbaik harus bermain untuk Real. Hanya untuk Jared Houllier yang membalasnya dengan mengatakan bahwa mereka mungkin bisa membeli Ronaldo, tapi mereka tidak bisa membeli Owen. Dengan uang sebanyak itu, mereka hanya bisa membeli kaki kirinya. Tapi sebenarnya, tidak akan seperti itu. Meskipun Owen menolaknya, bertekad untuk membawa Liverpool meraih gelar Liga pertama mereka dalam 13 tahun. Sekali lagi, penampilan mereka akan runtuh hanya dalam 11 pertandingan di musim ini. Akhirnya mereka gagal lolos ke Liga Champions, karena bahkan kemenangan atas United di final Piala Liga tidak cukup untuk memuaskan striker berusia 23 tahun yang telah mencetak 100 gol di Premier League dengan sekuat tenaga, mengatakan bahwa Liverpool harus berbenah jika ingin ia bertahan, hanya untuk melihat mereka menjadi lebih tergantung dari sebelumnya. Dengan Sam Allardyce pada suatu ketika mengatakan bahwa yang harus Anda lakukan untuk mendapatkan hasil di Anfield adalah menghentikan Michael Owen. Dan hal itu menjadi jauh lebih mudah ketika dia absen selama 2 bulan, yang berujung pada pemecatan Jared Houllier. Dan pada akhirnya, membuat anak yang telah menjadi pencetak gol terbanyak mereka selama 7 musim berturut-turut berada di bawah belas kasihan Florentino Perez, yang dengan cepat memberikan tawaran yang tidak bisa ditolaknya. Meskipun kepindahan ini dengan cepat mengungkap alasan sebenarnya mengapa dia begitu ragu untuk meninggalkan Liverpool. Ketika Owen mendarat di Madrid, dia menyadari bahwa dia tidak cocok untuk itu. Anak itu tinggal sendirian di sebuah hotel, menghabiskan seluruh waktunya di kamarnya, hanya menatap tembok. Dia hanya keluar untuk bolak-balik ke bandara, untuk mendapatkan koran Inggris. Dan yang lebih buruk lagi, ia tidak hanya berjuang untuk beradaptasi dengan negara ini, ia juga berjuang untuk beradaptasi dengan Liga. Diburu oleh media setelah melewati 2 bulan pertamanya tanpa mencetak gol. Meskipun begitu, bahkan ketika dipaksa untuk berbagi sorotan dengan Raul atau Ronaldo, dia masih akan menyelesaikan musim dengan 30 gol untuk klub dan negaranya, mengungguli Raul yang memiliki waktu bermain jauh lebih banyak darinya, mendapatkan menit per gol yang sama dengan Ronaldo, dan bahkan mencetak gol di El Clasico. Namun, sementara itu, dia kehilangan satu momen yang akan membuatnya menjadi legenda di Liverpool. Menyaksikan rekan-rekan setim lamanya menentang segala rintangan di bawah asuhan manajer baru Rafa Benitez, yang secara ajaib meraih gelar juara Liga Champions. Dia segera berpikir untuk kembali ke Inggris, berharap bisa mendapatkan kesempatan kedua di Liverpool. Dan tampaknya mereka mempertimbangkannya. Tapi kemudian Newcastle muncul entah dari mana dengan menawarkan rekor klub sebesar 25 juta euro untuk perekrutannya, mengikuti saran Alan Shearer yang telah menjadi teman dekat Michael Owen, berharap dia menjadi penerus warisannya. Dan dengan segera, Liverpool memutuskan tidak dapat kembali menerimanya, sehingga memaksa Owen untuk bergabung dengan Newcastle karena dia membutuhkan waktu bermain untuk mendapat panggilan ke Piala Dunia tahun depan. Satu-satunya masalah adalah bahwa Owen tetaplah Owen. Dia bahkan tidak bisa berpura-pura senang dengan hal itu. Dia memaksa untuk memasukkan klausul pelepasannya dalam kontraknya yang memungkinkannya untuk pergi ke Liverpool dengan harga murah jika mereka menginginkannya kembali. Hanya beberapa hari setelah dihadirkan dihadapkan 20.000 penggemar seperti seorang pahlawan,
Dia berulang kali mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa Newcastle adalah yang terbaik berikutnya. Dan bahwa jika itu terserah dia pasti akan pergi ke Liverpool. Pria ini jelas sangat kesal karena harus bergabung dengan Newcastle. Ia bahkan menolak untuk pindah ke kota tersebut. Sebaliknya, dia membeli helikopter seharga 2 juta pound sterling, membangun helipad di rumahnya di Wales, dan mendaftar untuk mendapatkan lisensi pilot sehingga dia dapat bolak-balik dalam waktu kurang dari 1 jam kapanpun dia membutuhkannya. Dan jika semua tingkahnya ini sudah cukup untuk membuat para penggemar Newcastle memutar bola mata mereka, maka dia harus keluar karena cedera bahkan sebelum musim dimulai. Yang terjadi selanjutnya adalah 8 gol dalam 8 pertandingan pertamanya pasca kembali, hanya untuk mengalami patah kaki 2 minggu kemudian, yang membuatnya harus absen untuk waktu yang lama, dan membuatnya benar-benar panik. Berulang kali bersikeras bahwa ia akan siap untuk Piala Dunia, tidak peduli seberapa banyak orang mengatakan bahwa itu mustahil. Kembali dengan 2 pertandingan tersisa di musim ini, bahkan tidak dapat memainkan pertandingan kedua. Tetapi entah bagaimana meyakinkan Sven-Göran Eriksson untuk membawanya ke turnamen. Terlepas dari fakta bahwa pada pertandingan ketiganya, ia bermain dan 51 detik kemudian, ia ditandu, mengalami cedera pada ACL-nya. Jika sebelumnya ia berhak menyalahkan Liverpool karena terlalu sering memainkannya atau karena buruknya perawatan mereka setelah cederanya, kali ini semuanya menjadi tanggung jawabnya dan itu jauh lebih buruk. Seperti yang dia katakan, selama 7 tahun terakhir dalam karir saya tidak bisa berlari. Saya hanya tahu bahwa saya akan mengalami cedera otot. Saya kehilangan segalanya hari itu. Saya tidak sabar untuk pensiun. Pernah menjadi pemain tercepat di liga, Owen kini kehilangan satu sayapnya. Lebih buruk daripada Van Basten atau George Best. Karirnya secara efektif berakhir pada usia 25 tahun. Seluruh situasi ini begitu parah sehingga Newcastle hampir menuntut semua orang yang terlibat, mengklaim bahwa tim nasional seharusnya tidak pernah mengizinkannya untuk bermain. Pada akhirnya, mereka mendapatkan 10 juta sebagai kompensasi. Sementara FIFA akan dipaksa untuk mengeluarkan dana cedera jika hal ini terjadi lagi, yang secara efektif mengubah peraturan olahraga selamanya. Sementara itu, Michael Owen, dia tidak akan pernah dipanggil untuk mengikuti turnamen lagi. Dan percaya atau tidak, setelah hampir 595 hari berada di pinggir lapangan, ketika dia akhirnya kembali ke lapangan, hal pertama yang dia lakukan adalah menghembuskan rumor kepindahannya ke salah satu dari tim 4 besar. Membuat presiden klubnya sendiri kesal sampai dia secara terang-terangan menyatakan bahwa tidak ada satupun dari 4 klub itu yang menginginkannya. Dan memang, sudah berusia 28 tahun saat ia mulai kembali bermain secara reguler. Masih mengalami cedera 3 kali pada musim tersebut dan hanya mencetak 13 gol. Meskipun pada awal karirnya ia merasa seperti seorang penyerang jenis baru, sebuah prototipe untuk era modern, seorang penyerang yang mendominasi para pemain bertahan dengan kecepatan tanpa kekuatan. Setelah begitu banyak waktu istirahat, perkembangan permainan mengejarnya. Dan musim berikutnya sangat menyedihkan. Owen berada di penghujung kontraknya, menunggu kesempatan untuk pergi dengan status bebas transfer. Namun sebaliknya, dengan Alan Shearer mengambil alih posisi manajer di pertengahan musim, dia akhirnya menghancurkan hubungan mereka saat Shearer menyadari bahwa dia tidak peduli dengan klub. Berulang kali bersikeras bahwa dia tidak fit. Tidak peduli berapa kali pemindaian sinar X yang menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Bahkan menolak untuk bermain di pertandingan terbesar mereka musim ini. Menyaksikan klubnya kalah dan terdegradasi untuk pertama kalinya di era Premier League. Setelah itu, dia selesai. Tidak ada satupun orang yang menginginkannya di kota itu. Dan yang lebih buruk lagi, saat bursa transfer dibuka, satu-satunya klub yang bersedia merekrutnya adalah Hull City. Itu adalah titik terendah. Owen menuntut beberapa surat kabar karena mengklaim bahwa tidak ada klub yang menginginkannya, bahwa ia akan pensiun pada usia 29 tahun. Meskipun akhirnya benar-benar dipaksa untuk pergi door to door dengan dokumen setebal 34 halaman di mana ia mati-matian bersikeras bahwa klien barunya belum selesai. Dan hal tersebut mungkin akan menjadi akhir seandainya Manchester United tidak kehilangan Ronaldo dan Tevez sekaligus, karena gagal untuk mendapatkan pemain manapun di antara Benzema, Villa, dan Ribery, yang membuat Sir Alex mencoba untuk melakukan satu gerakan lagi di hari terakhir untuk mendapatkan Owen, di mana mereka hanya akan membayar Owen per laga jika ia dapat bermain. Belum lagi dengan bergabung dengan mereka, dia membunuh simpati yang mungkin masih dimiliki oleh para pendukung Liverpool. Sampai-sampai mereka benar-benar memaksa klub untuk berhenti mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Namun, bermain di Manchester United
Owen cukup baik untuk jumlah waktu bermain yang sangat sedikit yang dia dapatkan. Yang terkenal dengan derby Manchester hanya sebulan setelah kedatangannya, mendapatkan hat-trick Liga Champions pertamanya, dan bahkan mencetak gol penentu di final Piala Liga. Namun, pada pertandingan yang sama, ia mengalami cedera dan harus absen selama berbulan-bulan. Musim berikutnya, ia bahkan hampir tidak pernah meninggalkan bangku cadangan, hanya mendapatkan menit bermain yang cukup untuk memenuhi syarat untuk meraih medali Premier League. Dan setelah menyaksikan rekan-rekan setimnya kalah di final Liga Champions, dia bertahan selama 1 tahun terakhir, dibatasi hanya dalam 4 pertandingan karena cedera lagi. Dan entah bagaimana, masih menolak untuk berhenti. Berakhir di Stoke City, di mana dia pensiun dengan penuh penderitaan, dicadangkan oleh Peter Crouch saat dia akhirnya mencetak gol ke-150 di Premier League pada usia 33 tahun. Meskipun gol ke-100 telah dicetak 1 dekade sebelumnya. Sungguh ironis. Sekian dan sampai jumpa minggu depan.